bersekutu di dalam Kristus. Makanya asosiasi pendeta pada hari-hari di mana kita bertemu, kita awali dan kita mulai dengan doa dan renungan firman. Amin. Supaya apa? Persekutuan ini semakin menjadi hangat. Amin. Ya, kita sudah cukup lama mungkin kita nggak ada persekutuan, kita sudah cukup lama mungkin nggak ada pertemuan, tapi hari ini ditegaskan oleh Paulus melalui ayat ini supaya kita punya persekutuan yang intim di dalam Dia. Ya, jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada persekutuan yang luar biasa. Yang kedua yaitu hendaklah kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir, sejiwa, satu tujuan, yaitu untuk membangun kota kita. Amin. Membangun di mana saudara dan saya ditempatkan. Jadi ini sangat penting buat kita memikirkan bagaimana kesejahteraan kota kita, bagaimana kesejahteraan pulau kita, bagaimana kesejahteraan daripada bangsa kita. Ini penting buat kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita ditempatkan oleh Tuhan di mana saja, disitulah saudara harus berperan menjadi bagian untuk membangun kota itu, memikirkan kota itu, mendoakan kota itu, mensejahterakan kota itu. Sehingga kita bukan hanya sekedar ditempatkan untuk membangun jemaat kita saja, tapi bagaimana kota itu dibangkitkan. Jadi bagaimana caranya supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berperan aktif. Ya, berperan aktif. Ya. Jadi kita membangun, yang pertama kalau firman Tuhan katakan, kalau kita mau membantu, bantulah yang seiman, katanya gitu ya. Itu yang terlebih dahulu, baru yang lain. Betul. Ya. Dan inilah yang harus kita pikirkan bersama. Inilah yang harus kita kumpuli bersama. Inilah yang harus kita kerjakan bersama. Yaitu bagaimana kita memikirkan kota kita itu menjadi kota yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kesejahteraannya ada di situ. Dikatakan sejahtera berarti domba-domba kita, berarti masyarakat yang di sekitarnya itu cukup dipenuhi dengan makan, minum, dan lain sebagainya. Maka kalau orang itu sudah dipenuhi kecukupannya, maka tidak ada yang namanya pemberontakan. Ya. Jadi sebenarnya ini bagian penting buat kita. Jadi kalau orang itu sudah cukup, ya cukup makan, cukup minum, cukup tempat, papan, sandang, semua cukup, maka percaya mereka tidak akan terjadi pemberontakan di situ. Siapa yang harus memikirkan ini? Ya saudara dan saya harus memikirkan ini. Ya. Dengan cara apa? Kita harus berjuang menjadi bagian untuk menyuarakan, menjadi suara-suara kenabian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah pemerintahan. Kita harus menyuarakan suara kenabian, karena itulah yang diperintahkan Tuhan melalui visi daripada asosiasi pendeta ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mewakili api untuk selalu bicara bagaimana kita harus menjadi bagian berkat, dan saya harus terjun masuk ke bagian itu. Ya. Mungkin kita di bagian-bagian yang lain, tapi suara kenabian di dalam asosiasi pendeta ini sangat penting. Ya. Jadi yang ketiga, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama. Jadi bagian kita ini bagian yang sangat krusial, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sering kali terjadi orang-orang itu hanya ingin dia yang di depan, ingin dirinya yang diekspos, ingin dirinya yang dinomorsatukan. Tapi saya percaya asosiasi pendeta Indonesia adalah orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang mau untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan bersama. Amin. Mengorbankan dirinya demi kepentingan bersama. Ini adalah kewajiban kita.
Yang keempat, yaitu hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Memikirkan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Memperjuangkan segala sesuatu bukan karena emosional, tapi karena kebenaran. Dan ini yang ditekankan oleh Paulus pada jemaat yang ada di Filipi. Jangan kamu melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentinganmu sendiri, jangan karena emosionalmu sendiri, tapi hendaklah melakukan segala sesuatu itu dari kerendahan hati. Dan ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita berbahagia sebab Tuhan kita Yesus Kristus itu telah memberikan nasihat ini. Ya, saya yakin Paulus menerima pewahyuan dari Tuhan itu, dia tangkap dengan benar. Kalau dia menangkap rahasia itu, dia sampaikan kepada umatnya. Maka umat-umat yang menerima itu, mereka mengalami pembaharuan. Saya yakin banyak pemberontakan yang terjadi di jemaat Filipi. Ada banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi di sana. Ada banyak pertentangan-pertentangan yang di sana. Tetapi Paulus menekankan, jangan kamu pikirkan dirimu sendiri. Jangan memikirkan kepentinganmu sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan orang lain. Ya. Inilah tanggung jawab kita. Inilah tanggung jawab kita. Dan kita berjuang bersama-sama untuk menyatakan ini. Sehingga pada waktu kita berjuang, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kecil, sinar yang kecil, itu akan menyinari kegelapan, dan kegelapan itu akan menjadi terang. Dibutuhkan orang-orang yang punya hati, yaitu mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi sesama, mau berjuang melakukan segala sesuatu demi kepentingan orang banyak. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa asosiasi pendeta ini bukan dibentuk hanya untuk menjadi kelompok, ya, komunitas biasa, tapi asosiasi pendeta ini dibentuk supaya mereka betul-betul termasuk kita itu menjadi terang bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar, yang kami baca, kami renungkan. Firman ini akan membimbing kami untuk kami berjalan, untuk kami melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan keinginan-keinginan daging kami, bukan berdasarkan emosional hidup kami, tapi berdasarkan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Di mana kami ditempatkan, di situ suara kebenaran. Firman itu selalu ditemukan, firman itu selalu disampaikan, dan firman itu mampu untuk mengubahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Lanjutkan segala sesuatunya, kiranya Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Taruhkan hikmat kepada kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.